nggak bakat jadi muslim. Karena Kenapa, Habib? muslim itu diajarkan untuk tepat waktu. Oh iya, sorry. Sebenarnya saya ingin di belakang situ. Hanya munculnya sebentar. Oh, itu salah satu ajaran muslim. Iya, Oke. bahkan salah satu sumpah Tuhan dalam Al-Quran itu wal asri itu demi waktu. Loh, demi waktu kan lagunya umum. Oh, Berarti itu mengambil dari itu situ. mengambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Oh, ada ayatnya, Bib? Ada, wal asri itu demi waktu. Makanya dalam Islam itu misalnya ya, seorang yang telat atau ketika berjanji tidak tepat waktu, itu disebut salah satu dari 3 ciri seorang yang munafik. Oke. Oke. Jadi- Tapi tadi itu bukan telat ya? Bukan, Memang gimmick bukan. ya? Iya, Aku tuh iya. orang mikirin. Emang udah kafir telat lagi. Combo maut nih. Bib, tadi kan saya lagi di jalan mau sini. Di lampu merah saya berhenti. Saya melihat 2 domba berjalan. Oh iya. Saya ngerem. Gitu. 2 domba itu nampaknya tersesat ya. Iya. Domba yang hilang. Heeh. Siapa tuh 2 domba itu ya? Kira-kira siapa 2 domba itu yang lagi kebingungan gitu? Kebingungan. Kok ada 2 domba gitu? Pertanda ya? Apa itu Boris sama saya? Gitu. Saya langsung kok begini. Dan berlari kemana? Ke saya atau enggak? Ke arah kiblat. Ya dong. Saya makin, oh my God, Habib Ja'far lagi hari ini. Oke, udah bertanda yang super aneh. Ketemu domba. Oke, Bib, nggak tahu ya Bib, orang seneng banget kalau ngobrolin serius sama Habib ya. Jadi, no offense, ini ya namanya juga saya ya. Iya. Just ask you sebagai Iya. Habib ya kan. Habib kan berarti langsung. Iya. Langsung. Langsung. Makanya kan kalau sah gitu loh. Makanya mau bertanya apa aja yang penting yang nanya sah ya kan. Iya benar. Bib, Namanya pertanyaan tuh gak ada yang salah, gak ada yang jahat. Namanya orang bertanya kan dari sumber ketidaktahuan. Yang bisa salah itu jawaban, bukan pertanyaan. Oh, berarti beban di Anda ya. Iya. Pertanyaan itu bisanya itu bukan salah, tapi gak tepat aja atau gak logis. Oke. Contohnya ya. Contohnya. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan? Ya. Kalau gak bisa, berarti dia gak maha kuasa. Ya. Kalau bisa, berarti ada Tuhan di atas Tuhan. Nah ini pertanyaan. Itu gak salah. Tapi nggak logis. Cuman gak logis. Ya. Gak salah, semua orang mau nanya apa aja gak salah. Karena itu muncul dari ketidaktahuan. Tapi gak logis, karenanya gak ada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa pertanyaan itu gak logis. Karena itu kayak lu bilang gini. Bisa gak, Bib? Lu sekarang ke kanan, sekaligus ke kiri. Itu gak perlu dijawab, itu udah gak logis. Lu bilang, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan? Itu udah nggak logis. Kalau argumen Karena ketika orang yang lu bilang Tuhan menciptakan Tuhan, ya berarti dia bukan Tuhan. kalau argumen orang yang bertanya itu ya logis dong. Kan yang maha kuasa. Nah, kalau dia tetap berargumen, Iya. katanya maha kuasa. Iya, kekuasaan dia. Karena justru dia maha kuasa, tidak ada sesuatu yang bisa menguasai dia karena dia sudah maha kuasa. Ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakannya pasti berada di bawah kuasanya dia. Dan Habib pernah mendapat pertanyaan itu. Pernah, tapi belum pernah gue jawab di mana-mana tuh. Karena ya itu pertanyaan yang tidak logis. Iya. Karena itu kita diajarkan dalam filsafat tuh, sebelum lo mempertanyakan sesuatu itu kepada orang lain, atau sebelum lo mendebat orang lain, coba tuh pertanyaan lo atau sesuatu yang ingin lo debati kepada orang lain, itu lo pikir dulu logis apa enggak. Ya. Jangan-jangan sebenarnya lo udah tahu tuh sebenarnya. Kalau gua gini, orang pasti jawab ini. Nah, apalagi? Nah, cara mencari kebenaran dalam filsafat itu ada seorang tokoh namanya Hegel. Ya. Itu begitu. Lo punya tesis. Oh, menurut gua opini gua tuh ini. Lo bikin tuh antitesisnya. Iya. Tapi menurut orang kan begitu tuh.
Jadi orang tuh akan bertanya, tapi begini. Nah, sampai ketemu antitesisnya. Nah, sampai ketemu sintesanya namanya. Jadi ketemu sintesanya. Oh iya, kalau orang nanya ini jawabannya ini nih. Oh berarti yang ini sebagian nih tadi salah nih. Nah akhirnya lu dapatkan sintesa. Sintesa itu sesuatu yang lebih benar dari kebenaran yang lu yakini sebelumnya. Nah sintesa, hajar lagi. Masih ada nggak kemungkinan orang nanya lagi? Tapi kok begini? Terus tuh sampai ketemu sesuatu yang paling murni yang menurut lu, wah ini udah gak bisa digugat nih. Baru lu ngobrol dengan orang lain. Nah ketika ngobrol dengan orang lain, ada orang lain yang menggugat, itu jangan dianggap dia benci lu atau memusuhi lu. Ya. Anggap, wah ini teman diskusi. Ya. Dia akan menggiring gue kepada kebenaran yang lebih benar lagi. Sampai suatu hari gue akan sampai kepada kebenaran yang paling tinggi yang bisa gue capai. Makanya gue gak menutup ruang untuk diskusi dengan siapa saja yang berbeda dengan gue. Karena itu baik bagi gue. Ya. Untuk mengecek apakah ada nih dari kebenaran gue yang masih bermasalah. Perlu gue buang, perlu gue perbaiki, atau enggak udah oke. Itu dari ngecek itu kan. Ngecek kepada orang lain. Nah, itu bisa dalam bentuk orang, bisa dalam bentuk diri sendiri, bisa dalam bentuk iblis sebagai ujian bagi kebenaran yang kita yakini. Oke. Kalau ngomongin Tuhan, God, sebenarnya kan sebelum zaman agama, udah ada zaman sebelumnya, Bib. Ya. Ada zaman Firaun, ada zaman purba, dan tidak ada Tuhan di situ. Kenapa Tuhan tiba-tiba muncul? Nah, tidak ada Tuhan itu kan klaim Anda ya. Klaim saya? Iya. Oke. Di zaman Firaun, adakah Tuhan? Bukankah Firaun Tuhannya? Nah, itu kan gimmicknya Firaun aja tuh. Firaun sudah bisa gimmick dulu. Iya. Biar dia bisa menguasai semua orang dengan penuh kekuasaan dan dengan penuh ketakutan. Bahkan Firaun itu menyuruh salah satu menterinya untuk bikin tangga sampai menembus awan, dan kemudian dia naik ke tangga itu. Untuk dia meyakini bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Dan dia membawa pedang yang sampai di atas, dia olesin darah, kemudian dia turun lagi, ternyata Tuhan sudah saya bunuh. Ini buktinya, kata dia. Jadi sekarang Tuhanmu adalah saya. Jadi dia mencari Tuhan di atas langit. Padahal kata Rumi, Tuhan ada di hatimu. Ngapain lu? Dan dia sadar bahwa Tuhan itu ada. Karenanya dia setidak pede itu. Sehingga harus membuat gimmick-gimmick seperti itu. Nih makin sulit. Bukan sulit. Ini kebingungan saya yang selalu saya pertanyakan juga kalau lagi ngobrol keluarga ya. Jadi di zaman itu Tuhan itu ya ada. Makanya itu justru pertanyaan kepada sesuatu yang mengaku Tuhan. Karenanya Nabi Musa itu pertanyaannya ke Firaun itu. Firaun, kalau lu ngaku Tuhan, terus sebelum lu siapa Tuhannya? Sedangkan Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu, bahkan termasuk ada sebelum waktu itu sendiri. Itu Nabi Musa bertanya. Iya. Iya juga ya kata Firaun. Panik siapa Firaun kira-kira? Panik dong langsung. Panik nggak tuh? Panik. Panik dong? Iya, langsung dia nervous gitu. Nggak pede dia. Iya anjir. Jangan kan nyiptakan sesuatu, jawab pertanyaan aja gue gak bisa gitu. Iya. Gue malah baru tahu. Itu klaim ya, klaim Firaun ya. Iya. Oke. Jadi gue gak tahu. Kalau gue kan garis keturunannya ke Nabi nih, ke Nabi Muhammad. Lu dengan corak pertanyaan gitu, apa garis keturunan lu ke Firaun? Gue pertanyaannya mirip. Iya. Bahkan Tuhan ada sebelum waktu itu sendiri, sehingga nggak bisa lo bilang kapan Tuhan ada, itu nggak bisa. Karena dia ada sebelum waktu itu ada, karena waktu itu diciptakan juga oleh Tuhan. Sama kayak lo nanya kapan ya arloji ini dibikin? Ya nggak ada, karena menurut arloji ini, misalnya lu menentukan waktu berdasarkan arloji. Sekarang misalnya jam 3. Kapan ya arloji ini dibikin?
menurut arloji ini? Ya nggak ada. Nggak. Karena arloji ini ada setelah waktu yang berdasarkan arloji ini ada. Sedangkan arloji ini diciptakan sebelum arlojinya diciptakan. Sehingga lu nggak bisa merujuk waktu ke arloji padahal arlojinya belum diciptakan. Oke. Nice. Nah kalau lu nanya kapan itu Tuhan ada bagi diri lu, ya saat lu ibadah. Di saat itu Tuhan bisa lu rasakan keberadaan beribadahnya. Nah, itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, sesuai keyakinan masing-masing ya. Jadi Tuhan itu nggak harus akan login terasa. baru beribadah kan? Login dulu baru beribadah. Bukan beribadah dulu baru login. Oke. Itu soalnya banyak banget pertanyaan begitu. Loh, kok Tuhan munculnya pas zaman ini? Dulu gimana? Zaman purba ada nggak? Ada keyakinan nggak? Ada tuh gitu loh. Ada. Kebanyakan kan orang yang nggak tahu. Contohnya seperti saya ya. Iya. Oke, berarti Tuhan itu sudah ada dari zaman waktu sebelum waktu. Iya. Oke. Maka kan waktu itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Oke. Dengan segala yang ada itu juga adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, untuk mengetahui keberadaan Tuhan, Ya. lu sebenarnya tidak mesti harus melewati agama. Maksudnya? Nggak mesti lu melewati agama untuk kenal Tuhan. Oke. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhan itu dari Tuhan secara langsung. Oke. Baru kemudian saya mengetahui cara menuju Tuhan itu dari kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan itu bisa kita ketahui tanpa melalui agama. Karena setiap manusia itu di dalamnya ada cahaya Tuhan. Oke. Karena Tuhan katakan, wa nafahtu min ruhi. Aku ciptakan kamu dari ruhku. Ya. Sehingga di dalam diri manusia itu ada fitrah yang berbasis pada ruh Tuhan yang menjadikan kita walaupun tidak beragama sekalipun, walaupun ateis sekalipun, tetap tuh ada kondisi yang menyebabkan kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kalau dalam ayat Quran, yaitu ketika kamu sudah dalam kondisi yang terpojok dan gak ada lagi bantuan yang bisa kamu terima, maka kamu pasti akan berharap ada nih. Semoga nih sesuatu membantu gua, dan itulah Tuhan gitu. Apakah Coki sudah merasakan itu? Nah, saya tidak tahu itu. Anda tanya ke dia. Ya, habis ini saya bertanya ya. Saya habis ngobrol sama Habib Jafar ya kan. Pasti ada kondisi terendah atau apakah dia sudah mulai mengenal ini? Iya. Dan nanti saya tanyakan ya. Nah, Oke, baik ya. Kalau belum jawabannya berarti ya sudahlah. Ya, sudahlah. Ya sudahlah. Iya. Urusan masing-masing. Urusan. Tapi gini Bib, kita tuh selalu adore sama Habib Jafar tuh karena Habib Jafar nggak takut untuk ngomongin agama lain. Hindu, Kristen, Buddha, even ateis pun Habib omongin gitu loh. It's okay ya kan. Banyak orang ngapain sih ngomongin ini gitu ya. Iya. Nah, tapi Habib ngerasa ada superior atau agama tertentu nggak yang merasa paling benar gitu loh. Iya, bahwa dalam diri kita harus meyakini agama kita itu sebagai agama yang paling benar, itu harus. Karena kalau tidak, ngapain kita pilih agama ini? Ya. Kalau menurut kita agama itu sama atau agama ini tidak lebih benar dari yang lainnya. Ya. Bahkan kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah agama kita. Makanya kita pilih agama ini, tidak pilih agama yang lain. Ya. Itu soal gue dengan diri gue sendiri. Ya. Itu seperti pakaian dalam. Ya. Kebenaran itu seperti pakaian dalam. Orang nggak perlu tahu. Yang perlu orang tahu itu adalah kebaikan sebagai output dari keyakinan gue atas kebenaran ini. Karena itu dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Kebenaran biarkan menjadi keyakinan gue sendiri. Berlombalah dalam kebaikan. Bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Oh, nice. Benar itu tidak untuk diperlombakan. Gue untuk meyakini. Gue gak bisa tuh membuat lu meyakini kebenaran yang gue yakini. Ya. Yang bisa membuat itu hanyalah hidayah yang itu sumbernya dari Tuhan. Tugas gue hanya menyampaikan apa yang gue yakini. Lu mau ikut syukur, lu gak mau ikut kufur.
Jadi, nah, adapun relasi yang harus gue bangun antara gue dan lu, utamanya itu adalah saling bersikap baik satu sama lain. Dalam berkata, dalam bertindak, dalam merasa, dalam berpikir, nggak berprasangka buruk, tidak berpikir untuk mencelakakan dan lain sebagainya. Yang terjadi di realita sebenarnya lama-lama masyarakat kita jadi berargumen soal kebenaran ya, bukan berlomba untuk kebaikan. Setuju nggak? Kalau kita lihat di media sosial, ini jalan menuju surga, ini paling benar gitu. Sebenarnya lu Beb sebagai Habib, lu ngerasa aneh nggak ngeliatnya? Kok jadi main bener-beneran sih? Iya, bagi gue kalau lu menunjukkan kebenaran lu dengan menjatuhkan apa yang dianggap kebenaran oleh orang lain, itu yang ditegur oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, jangan keyakinanmu terhadap Islam membuat kamu mencaci kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Itu karena ada. Karena setiap orang, kata Quran, dibuat untuk secara psikologis merasa apa yang menurutnya benar itu adalah benar dan dia pegang erat. Kalau lu paksakan dengan menjelek-jelekkan kebenaran yang diyakini oleh orang lain, maka dia akan memperolok agama lu sendiri dan akhirnya apa yang terjadi di medsos sebagian sekarang. Orang menjadikan agama justru sebagai alat untuk saling memperolok satu sama lain. Karena itu terkait apa yang gua anggap benar, itu jadi keyakinan gue dan gue sampaikan kepada orang lain tanpa menjelekkan orang lain, tanpa kemudian ngejudge orang lain. Ya udah gue sampaikan aja, karena pada batas tertentu kebenaran itu hak prerogatif Tuhan untuk memberikan kepada orang lain. Ada batas-batas yang gak bisa kita tembus. Spiritual itu soal journey masing-masing. Yang pada akhirnya lu gak bisa tembus itu. Misalnya, gue bisa menyampaikan kebenaran secara baik kepada lu, tapi belum tentu lo menerima itu. Atau bahkan gue bisa menyampaikan kebenaran secara logis, tapi tidak semua, karena ada beberapa hal dari kebenaran itu yang memang tidak logis. Misalnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu gue gak bisa melogikakannya. Karena memang di sana itu wilayah ketaatan penuh. Yang ketaatan penuh itu urusan lu dengan diri lu sendiri dan dengan Tuhan. Sehingga gue gak bisa tuh memaksa lu untuk taat. Gue bisa maksa lu untuk sholat. Tapi gue gak bisa maksa lu untuk benar-benar sholat. Paling lu hanya gerakannya aja sholat. Tapi hati lu tidak sholat kalau dipaksa. Karena itu kata Tuhan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, tugas gue hanya menunjukkan bahwa nih ya, gue sebagai seorang muslim, karena gue muslim, kelakuan gue jadi baik. Itu yang menyebabkan mayoritas orang masuk Islam di zaman Nabi. Ngelihat Nabi dicaci maki, membalas dengan doa. Dilempar batu, membalas dengan melempar senyuman. Dituduh yang sebagai orang sihir, orang mandul, nggak pernah membalas dengan tuduhan. Justru dengan memuji orang lain. Ini yang membuat orang akhirnya, gila, ini orang kok hidupnya santai banget ya. Kok bisa hidup sesantai itu. Dan ini bukan lagi soal bicara kebenaran. Orang bicara soal kebahagiaan. Orang hidup semua ingin bahagia. Betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad, ada Stoa yang bicara tentang bagaimana hidup santai. Semua orang pengen hidupnya santai. Nah, kemudian Nabi Muhammad hadir dengan hidup yang santai. Akhirnya itu yang membuat, lu kenapa bisa sesantai ini? Ya karena gue muslim. Yaudah, gue convert. Gue mau jadi Islam juga deh. Biar hidup gue bisa sesantai itu. Nah, kalau Anda merasakan hidup sekarang kurang santai, sehingga Anda butuh hal-hal di luar diri Anda untuk santai, misalnya ya, Anda butuh khamr untuk santai, mungkin Boris ada tuh Oke. sesuatu yang sifatnya dari dalam yang bisa bikin lu santai. Bib, kita masih membahas soal Tuhan. Sebenarnya kan berarti kan kalau kita runtutkan, Bib, polanya tuh hampir mirip ya, Bib. Misalnya kita ngomongin soal Nabi Musa yang sudah terjadi di agama Jewish ya, yang mendapat hidayah
Tuhan untuk membebaskan budak-budak. Iya. Muncul lagi Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Iya. Diutus sama Tuhan juga. Iya. Muncul lagi Nabi Muhammad yang juga sama-sama diutus oleh Tuhan Allah ya kan. Hanya dua aja yang berbeda sedikit ya. Hindu dan Buddha berbeda kan ya. Iya. Nah, sebenarnya dengan pola tiga ini, Bib, Nabi Musa diutus Tuhan, Nabi Isa diutus Tuhan, Nabi Muhammad diutus Tuhan. Lah, Tuhannya sama dong. Tuhannya sama dong. Satu. Tuhannya satu dan kebenarannya pun satu. Hanya agamanya aja yang berbeda. Oke. Kebenaran dari dulu itu satu. Ya. Karena itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka dalam keyakinan gue sebagai seorang Muslim telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu Muslim. Oke. Mereka itu Muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu dalam Al-Quran diceritakan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Muslim. Iya. Bedanya hanya saja kemudian syariatnya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mereka mengaktualisasikan ritual kebenarannya. Itu aja yang berbeda. Okay. Bungkusnya, dalemannya sama. Ya. Kenapa bungkusnya berbeda? Karena setiap zaman dan setiap tempat itu butuh pendekatan yang berbeda. Tapi substansinya sama. Misalnya, sholat. Ya. Dari sejak Nabi Adam itu udah sholat. Oke. Nabi Musa, Nabi Isa juga sholat dalam keyakinan kita. Ya. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan perintah sholat juga udah sholat. Hanya saja beda cara sholatnya. Tapi sholat sebagai bentuk penghambaan diri secara total dan tulus kepada Tuhan itu dilakukan sama oleh semua manusia sejak Nabi Adam. Oke. Bedanya itu bungkusnya. Karena setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Ya. Nah, barulah di zaman Nabi Muhammad itu kita yakini bahwa agama itu tidak bersifat sektoral dan temporal lagi. Tidak hanya untuk satu waktu dan satu tempat. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Nah, karena itu syariatnya kemudian sudah sempurna. Nggak diubah-ubah lagi sama Tuhan. Ya. Tapi Nabi Muhammad menyebut bahwa dirinya itu liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Artinya, akhlak yang baik di Nabi Isa, di Nabi Musa, semua itu dan cocok dengan semua zaman itu tetap dipakai. Ya. Karena itu misalnya Nabi Muhammad pernah ketemu dengan orang Yahudi. Kemudian dia berpuasa di bulan Muharram, namanya puasa Asyura. Ya, tahu. Kata Nabi Muhammad, ini baik. Maka kita harus juga melakukan itu. Itu puasanya orang Yahudi awalnya. Karena di Yahudi juga puasa kan? Puasa. Ya. Sholat. Ya. Puasa. Kemudian mengheningkan diri di Ka'bah. Itu dilakukan sejak Nabi Ibrahim. Ya. Jadi agama itu, makanya dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama itu dari dulu cuman satu, Islam. Bukan gimana nih agama kok beda-beda, Tuhan kok gak konsisten. Enggak, dari dulu Tuhan itu konsisten dengan satu kebenaran. Hanya saja agamanya berbeda-beda karena itu soal syariat. Dan soal syariat itu di Islam pun nanti kemudian berbeda-beda pada hal-hal yang sifatnya tidak substansi. Misalnya ya, zakat. Dulu yang dizakatin itu ketika kita zakat fitrah itu pakai gandum. Karena di Arab adanya gandum. Ya. Sampai di Indonesia yang dizakatin itu adalah beras. Karena makanan pokok di sini adalah beras. Karena zakat itu berupa membagikan makanan pokok intinya. Zakat fitrah. Ya. Atau azan. Di zaman Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu azan untuk sholat Jumat 1 kali. Tapi sekarang sejak zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Kenapa? Karena orang banyak. Takut yang jauh gak denger, tiba-tiba azan sholat Jumat udah takut ketinggalan, terlambat. Kayak Anda tadi datang ke kursi. Gak ada. Jangan memfitnah. Makanya azannya 2 kali sebelum ketika sudah waktu sholat Jumat masuk udah diazanin agar orang siap-siap dan jalan dari jauh itu nyampe ke masjid. Baru azan untuk sholat. Oke, Bib.
ini juga pertanyaan banyak anak muda awam lah ya. Terutama malah muslim. Terutama nih teman-teman saya. Tuhan kadang kalau lagi berdebat santai. Menurut Habib, Tuhan tuh lebih suka orang yang beragama, sholat, ke gereja, ke wihara ya. Sholat lah ya 5 waktu. Tapi maksiatnya jalan. Mabuk jalan, main cewek jalan. Sholat terus. Iya. Apa mendingan ya udah agama is agama, yang penting gue berbuat baik. Itu sering banget tuh gue denger dari orang. Iya. Gue mah yang penting berbuat baik aja gue gitu. Mana yang Tuhan lebih suka? Tidak ada yang Tuhan sukai dari 2 jenis manusia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bilang begini, nanti akan tiba zaman di mana ada orang bertuhan tapi dia tidak berperi kemanusiaan. Ada orang berperi kemanusiaan tapi tidak bertuhan. Ya. Karena itu Islam sedari awal itu agama yang berketuhanan dan berperi kemanusiaan. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ya. Itu harus imbang. Jadi ke Tuhan dan ke manusia itu harus imbang. Ya. Tapi tambah ini. Ini harus tambah. Oh tambah. Kirain salim. Sorry. Enggak. Takut. Enggak. Plus. Enggak. Ini tambah. Tambah. Oke. Nah itu. Jadi dia harus sama-sama dijalani. Oke. Siapa yang mencintai Tuhan, dia harus mencintai semua ciptaan Tuhan. Oke. Karena banyak sholat. Gue udah nggak sholat, gue udah nggak ke gereja, ngapain? Yang penting gue berbuat baik, gue nggak jahatin dia, gue nggak ini. Itu banyak banget tuh di anak muda tuh. Yang penting gue berbuat baik, gue nggak jahatin, gue nggak nyolong, gue nggak mencela orang. Iya. Nah, apakah Tuhan mensukai itu? Enggak, Tuhan. Justru pertanyaannya kata Tuhan, gila ya, lu baik kepada ciptaan gua, tapi lu gak baik kepada gua. Aneh gak sih? Kenapa lu baik kepada dia? Karena dia baik kepada lu. Tuhan jauh lebih baik daripada dia kepada lu. Kenapa lu baik kepada dia? Karena dia pantas untuk dibaikin. Apakah Tuhan tidak lebih pantas dari dia untuk dibaikin? Kenapa dia dibaikin? Karena dia punya hak. Apakah Tuhan gak punya hak sebagai pencipta lu? Makanya gak logis kalau lu baik kepada sesama manusia tapi lu tidak baik kepada Tuhan. Sedangkan yang ngajarin lu untuk baik kepada sesama manusia itu adalah Tuhan. Enggak kok, gue gak beragama. Tapi di dalam diri lu ada cahaya kemanusiaan yang itu diciptakan juga oleh Tuhan. Oke. Jadi setiap sesuatu itu punya haknya. Ya. Binatang punya haknya. Ya. Tumbuhan punya haknya. Manusia lain punya haknya. Tuhan punya haknya. Semua harus lu berikan haknya. Hak Tuhan adalah lu beribadah kepada dia. Oke. Dan itu sebenarnya bukan substansinya hak Tuhan. Tapi itu adalah hak lu sebenarnya. Ya. Beribadah itu. Karena dengan lu beribadah, lu yang diuntungkan, bukan Tuhan. Tuhan mah gak butuh. Lu beribadah, Tuhan ya tetap Tuhan. Gak makin mulia. Ya. Lu gak beribadah, Tuhan juga gak rugi, tetap Tuhan. Gitu. Enggak. Sebenarnya itu kebutuhan lu. Hanya saja, manusia seringkali dengan kebodohannya meyakini kebutuhan itu hanya bersifat fisik. Ya. Contohnya gini ya. Manusia itu kan bertumbuh setiap zamannya ya. Betul. Dulu manusia itu yang penting makan deh. Yang penting nggak mati. Sekarang apakah lu cukup dengan itu? Enggak. Nggak penting. Ya, nggak cuman makan. Makan harus enak. Makan harus bergizi. Makan harus begini dan begitu. Nanti orang yang lebih tinggi dari lu punya tambahan lain. Makan itu harus di sini, harus bersama ini, harus tata caranya begini. Bangsawan itu kan punya tata cara makan tersendiri yang nggak bisa kayak kita gitu cara makan. Maka peradaban itu bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan itu, maka kehidupan itu semakin kompleks. Dulu orang yang penting nggak sakit secara fisik, walaupun sakit secara mental. Tapi sekarang kesehatan mental itu sudah jadi isu.
Iya kan? Suatu hari lo akan sampai kepada zaman di mana kesehatan batin itu juga akan menjadi isu. Oke. Dulu cuman fisik sehatnya, Yeah. sekarang lebih dalam tuh kesehatannya mental. Yeah. Nanti akan lebih dalam lagi ketika lo mencari bahwa inti dari satu manusia yang perlu dijaga kesehatannya itu adalah batinnya. Oke. Wah, kalau batinnya baik, maka semuanya menjadi baik-baik saja. Ya. Kalau batinnya baik. Ya. Ada lagi, Bib. Ini juga cukup menarik sih buat gue pribadi kalau Ya. zaman Tuhan menciptakan segalanya indah ya. Manusia diciptakan, ini diciptakan, itu diciptakan, ini diciptakan. Nah, dalam rangka apa ya Tuhan menciptakan iblis? Dalam rangka apa? Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Segala sesuatu. Dan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk sesuatu itu sendiri. Sebagaimana manusia menciptakan HP adalah salah satunya untuk dicas. Karena kalau nggak dicas, HP itu akan mati. Ya. Begitu juga Tuhan. Ketika menciptakan suatu, segalanya itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan itu untuk dia. Ya. Sebagaimana HP dicas. Nah, kemudian ada makhluk lain yang memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya. Karena ego di dalam dirinya. Di antaranya adalah iblis. Ya. Ketika Tuhan suruh dia sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dan dia memilih untuk ingkar. Karena egonya, Adam itu dari tanah, kok gue dari api, dan menurut gue lebih baik. Padahal yang menyuruh dia bersujud kepada Adam adalah Tuhan. Seharusnya dia bersujud karena Tuhan. Jangan anggap itu sujudnya kepada Adam. Tapi itu adalah sujudnya kepada Tuhan. Sama kayak lo berbuat baik kepada orang tua lo. Walaupun dia melanggar perintah Tuhan. Walaupun dia jahat kepada lo tetap baik karena lo tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan nyuruh lo untuk baik kepada orang tua lo sebagai seorang muslim. Ya. Nah, iblis gak mau itu. Oke. Karena itu, orang yang melihat orang lain dari sesuatu yang tampak luaran saja, dan menghormati orang lain karena sesuatu yang sifatnya luaran saja, harta, tahta, dan lain sebagainya, itu dia mewarisi gen iblis tuh. Karena dianggap orang itu keren, kemudian tunduk. Ya. Hormat. Ya. Tapi kalau orang yang berilmu, beriman, tapi gak kaya, gak keren, gak dihormatin. Ya. Padahal ketundukan itu hanya kepada Tuhan dan segala sesuatu yang bersetia kepada Tuhan. Harta gak ada artinya kalau gak dijalankan di jalan Tuhan. Ya. Dan orang yang berilmu, yang menjalankan ilmunya untuk memperkenalkan nilai-nilai Tuhan, seharusnya lo hormatin. Nah, iblis gak mau tuh. Kenapa Tuhan pada saat itu tidak melenyapkan saja iblis daripada bikin ribet? Lenyapkan. Bahkan doanya iblis ditunaikan oleh Tuhan. Bukan hanya iblisnya tidak dilenyapkan. Iblis berdoa meminta agar dirinya ditangguhkan sampai akhir kehidupan manusia untuk menggoda manusia. Tuhan restui. Jadi kalau ada manusia yang ragu kepada doanya, apakah akan Tuhan terima dan tunaikan atau tidak? Mohon maaf, doa iblis saja yang murka kepada Tuhan, Tuhan tunaikan. Karena doanya itu akan menjadi hikmah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu ujian bagi manusia. Baik nih iblis nih, kata Tuhan, untuk menjadi ujian bagi manusia. Urusan dia dengan kemurkaannya itu urusan dia dengan gua. Dan Tuhan sengaja biarkan dia. Karena itu akan menjadi kebaikan bagi kehidupan manusia. Sehingga orang menjadi baik itu akan diuji. Salah satunya oleh godaan iblis itu. Oke. Nah, karena itulah kemudian iblis dibiarkan oleh Tuhan. Oke. Kalau gak ada iblis, enak dong. Musuh kita gak ada. Dan kalau gak ada iblis, gak enak dong. Kita jadi gak bisa
mengkambing hitamkan siapa-siapa atas kejahatan yang kita lakukan. Iya. Karena kan kita sukanya gitu. Ya. Kita melakukan kejahatan, wah, gua dipengaruhi oleh iblis nih. Terus kata iblis, mohon maaf, itu Anda aja yang bangsat. Saya seiblis-iblisnya saya gak sampai segitunya jahat kepada orang. Iya. Karena kadang kita ini lebih iblis dari iblis. Betul. Iblis itu gak mau bersujud kepada Adam, tapi iblis tidak membunuh Adam. Ya. Sedangkan kita membunuh kadang sesama manusia. Ditembak lagi, Bib. Wah, Bisa ditembak, bisa ditembak, ditusuk, bisa iya. ditusuk. Bisa dengan berbagai cara, diracun, tergantung. Ya. Itu sebenarnya pertanyaan ini cukup mengganggu saya. Kenapa pada saat itu Tuhan tidak lenyapkan saja iblis biar dunia ini ya lebih tentram? Kalau iblis lenyap, ya kemudian bagaimana Tuhan menguji iman lu? Oke. Itu part ujian dari Tuhan. Iya. Oke. Dan dengan itulah kemudian setiap manusia itu akan sampai kepada keimanan dan kebaikan yang genuine. Ya. Karena sudah diuji itu. Ya. Kalau tanpa diuji, apa sih? Apa challenging-nya? Iya, Oke. Berarti Tuhan sudah merencanakan itu semua ya? Sedari awal? sedari awal. Bukan merencanakan, Tuhan mengetahui akan apa yang terjadi semuanya itu. Dan itu semua di bawah restu Tuhan, kehendak Tuhan, dan pengetahuan Tuhan. Oke. Dan semuanya akan ada konsekuensinya gitu. Ya. Iblis, manusia, semuanya akan ada konsekuensinya. Ya. Nah, Bib, ngomongin Habib ini kan juga udah fame banget soal toleransi. Banyak banget konten Habib yang berbeda tapi bersama. Banyak banget yang positif gitu ya. Nah, ini kita membahas isu sedikit ya soal larangan pembangunan gereja di Cilegon. Dan itu didukung sepenuhnya. Gitu. Katanya toleran. Katanya yang diakuin Indonesia kan 5 ya. Kecuali dia mau bangun sekte rusa gitu ya. Kita balik protes. Maaf, yang diakui 6 loh. Oh 6, sorry. Waduh, yang satu jarang soalnya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya kan? Tapi masih ada aja loh, Bib, yang satu kampung, even wali kotanya pun ikut menandatangani petisi itu. Jadi, where is the toleransi? Iya. Kan sudah sedikit juga dilarang kan? Nggak ada salahnya kau. Iya. Padahal kalau kita pede dengan agama kita, ya, mau dibangun gereja 1.000.000 pun tetap kalah. Tetap kan sedikit 10. Iya, kebenaran itu kan harus pede. Ya. Rumusnya dalam Al-Quran, ja'al haq wa dhahaqal batil. Ya. Kalau cahaya datang, kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Kita meyakini Islam sebagai cahaya dan yang lainnya adalah kegelapan. Jadi kita harus pede, nggak perlu khawatir. Ya. Kadang kita aneh gitu, gereja dibangun atau ngelihat salib kita deg-degan. Mohon maaf, orang Kristennya aja nggak segitunya tuh ngelihat salib. Kadang sebagian orang Kristen aja nggak sampai gimana gitu ngelihat salib, nggak sampai menghayati itu. Iya. Kalau kita yang Muslim takut ngelihat salib, ngelihat gereja, aneh. Berarti keimanan lu itu belum kokoh. Ya. Berarti cahaya di dalam diri lu itu belum penuh sehingga lu masih takut pada kegelapan. Kalau cahaya sudah penuh, kegelapan tuh gak bisa masuk. Iya. Yang bisa itu cahaya masuk ke ruang gelap. Kegelapan gak bisa masuk ke cahaya. Ya. Gelap itu bisa masuk kalau kecahayanya berkurang. Kalau lu takut dengan pembangunan gereja atau apapun terkait dengan yang berbeda agama, berarti lu gak pede masih dengan cahaya dalam diri lu. Kalau lu pede, silahkan. Ya. Justru makin dibangun, makin kelihatan Ya. cahayanya kita
Justru itu. Biarkan orang lain mau membangun rumah ibadahnya, mau berdakwah, silahkan. Kita juga akan berdakwah dan kita pede bahwa orang akan memilih kita karena kitalah yang benar. Kecuali lu gak pede dengan apa yang lu yakini. Maka pada prinsipnya gue gak akan spesifik bicara kasus Cilegon, tapi gue akan bicara soal bagaimana sikap Islam terhadap pembangunan rumah ibadah orang lain. Sorry gue potong, Bib. Gue juga pernah bahas ini sama temen gue yang muslim, jago lah ya. Ini gue gak tahu bener apa enggak ya, karena temen gue seumuran gue ya. Gak tahu dia lagi apa bener ya kan, apa lagi. Enggak kok, Nat. Dulu aja katanya Nabi Muhammad, tapi correct me if I'm wrong ya. Nabi Muhammad tadi pernah bikin perjanjian waktu perang. Pokoknya yang entah lagi perang karena zaman dulu berbeda ya. Dia bikin perjanjian rumah ibadah masjid dijaga orang Kristen, begitupun dibalas. Gereja kalau ada apa juga yang menjaga pun orang Islam. Itu kisah benar nggak, Bib? Mungkin maksud dia begini. Dalam kondisi perang sekalipun, Nabi itu melarang setiap Muslim untuk merusak gereja, apalagi menghancurkan gereja. Jadi dalam kondisi perang sekalipun, gereja itu tidak boleh diapa-apakan. Nggak boleh jadi korban kekerasan. Dan tokoh-tokoh agamanya itu harus dilindungi. Tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Karena Islam tidak pernah melegalkan perang atas nama agama. Islam tidak pernah melegalkan perang atas nama agama. Jangankan perang. La ikraha fiddin, pemaksaan dalam agama saja tidak diperkenankan dalam Islam. Nggak boleh loh memaksa orang lain untuk beragama Islam. Apalagi memerangi. Perang itu dalam Islam untuk defensif. Melindungi diri. Membela diri dari ancaman orang lain. Kalau orang lain tidak mengancam kita, maka kita harus hidup damai dengan orang lain. Karena itu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 kata Tuhan, lu harus baik kepada siapa saja, apapun agamanya ataupun tidak beragama dan tidak bertuhan, yang baik kepada lu. Itu firm ya? Ada ya? Iya. Masih baru tahu. Jadi kalau Anda pengen banyak tahu ya banyak baca aja. Soalnya kan tulisannya Arab, jadi agak panjang ya, belajarnya kan pelan-pelan gitu loh, Bib. Atau baca tafsirannya, maknanya. Tafsirannya ada. Ada. Asal Anda pede aja. Iya, makanya saya lagi pikir. Nah, soalnya confusing saya begitu, Beb. Makanya saya bertanya begini karena kayak ya sedikit-sedikit kalau berbeda perang, demo, kekerasan gitu. Awam ya. Yang saya lihat itu seperti itu. Makanya banyak stigma orang kayak ini kok kayaknya agak kekerasan ya. Beda sedikit perdebatannya kayak even di internal pun misalnya kita nonton TV, padahal sesama Muslim, saya juga kadang melihat orang berdebatnya kayak beda agama deh. Padahal sama loh. Makanya apa tafsirannya yang orang bisa menafsirkan sendiri? Apa? Nggak tahu deh, Bib. Kadang-kadang aku tuh melihat itu kayak begitu. Iya, gini. Bahkan sejarah itu menulis di zaman kekhalifahan Islam, seorang khalifah bernama Harun al-Rashid itu pernah didatangi oleh gubernur Mesir namanya Musa bin Isa. Melaporkan Musa bin Isa. Nama gubernurnya. Nah, itu melaporkan akan ada pembangunan gereja di Mesir yang minta izin kepada gubernur Muslim itu. Boleh enggak? Kemudian Harun al-Rashid mengumpulkan banyak ulama pada saat itu. Berdiskusi dan kata para ulamanya, silahkan. Maka diperbolehkan. Berarti kok zaman malah semakin mundur ya? Bisa jadi. Iya dong, kalau zaman dulu aja sudah segitunya. Lah kok mah zaman sekarang yang udah makin sekolahnya tinggi. Kok malah mundur gitu. Makanya kita tuh kadang beragama itu tidak berbasis ilmu. Karena itu penting ya, Beb. Agama berbasis ilmu. Kalau ilmunya jangan ditinggalin. Kadang orang yang udah agama aja. Orang kalau beragama tidak berbasis ilmu, itu agama justru bisa menjadi medan kecelakaan dia.
atas nama agama membunuh orang lain, atas nama agama mencelakakan orang lain, atas nama agama memperolok orang lain. Padahal membunuh, mencelakakan, dan memperolok itu adalah salah satu doktrin yang harus dihindari oleh seorang umat beragama, kata agamanya. Ya. Apapun agamanya, gue rasa. Bukan hanya Muslim. Ya. Nah, karena itu pentingnya beragama itu berbasis ilmu. Kalau beragama gak berbasis ilmu, contohnya saja ya, yang paling sederhana. Pas lu jadi imam saat sholat, pas gua ya, karena bukan menengok siapa ya? Iya. Ini kan ya. Misalnya yang menjadi sholat. Pas gua menjadi imam saat sholat, Iya. bacanya surat panjang. Ya. Pas saat sendiri, bacanya surat pendek. Ya. Padahal kata Nabi Muhammad, kalau lagi jadi imam, baca surat pendek. Ya. Karena khawatir makmum lu ada yang lagi sakit, Ya. ada yang nggak kuat berdiri lama, ada yang ini dan itu, sehingga lu harus ngerti kondisi makmum lu. Ya. Tapi kalau lu jadi seorang yang sedang sholat sendiri, bacalah surat yang panjang, karena itu adalah momentum pertemuan lu dengan Tuhan yang lu cintai. Maka berlama-lamalah. Sebagaimana kita ketika ketemu kekasih kita, Ya. itu kan pengen dilama-lamain. Iya. Karena kita sangat mencintai dia. Nah itu kalau nggak pakai ilmu, kebalik tuh. Pas jadi imam, dilama-lamain biar terlihat keren. Pas lagi sendiri, malas. Akhirnya bacanya surat Al-Ikhlas. Ya. Karena ikhlasnya cuma kalau baca surat Al-Ikhlas, karena pendek. Iya. Itu sering terjadi. Sering terjadi tuh, Ya, orang iya. baca surat Al-Ikhlas aja. Gue nggak bilang itu buruk ya. Iya. Kalau landasannya itu nafsu karena pengen cepat-cepat aja, itu buruk. Tapi kalau landasannya adalah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, itu baik. Karena satu surat Al-Ikhlas itu seperti setengah atau sepertiga Al-Quran. Jadi orang yang mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas dengan niatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, itu baik. Jadi tergantung niatnya pada akhir. Tergantung niatnya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Habib pernah bilang waktu itu ya, dan sering Habib bilang, kalau orang emang mempercayai kebenaran, belajar dulu agama sebelumnya. Kalau emang Anda pingin login. Bukan yang terjadi sama Boris. Boris. Nah, dan Habib mengajarkan, ya kita tidak usahlah bereforia. Senang boleh. Ya, gitu. Senang boleh dong. Iya. Tapi bereforia selebih itu dan mengatakan akhirnya ini jalan ke surga gitu. Wah, gitu. Salah nggak, Bib? Iya, gue bilang kalau berlebihan segala sesuatu itu pasti buruk. Ya. Makanya Tuhan bilang wallahu la yuhibbul musrifin. Tuhan itu tidak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Ya. Karena itu gue bilang, senang ketika ada orang masuk Islam, sedih ketika ada orang keluar dari Islam, itu baik. Ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sedih atas keburukan atau kemaksiatan dan senang atas kebaikan atau ketaatan, itu baik, ya. Berpahala. Ya. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena itu Nabi juga mengajarkan dalam salah satu sabdanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, aku berdoa wahai Tuhan dari segala sesuatu yang membuat aku gundah gulana hingga sedih berlebihan. Tuhan juga dalam Quran bilang, kata Tuhan, Nabi jangan kamu sedih hingga berlebihan ketika mereka itu tidak mau menerima Ya. Ajaran yang kamu ajarkan dari aku. Nggak usah tuh biarin. Ya. Dan ketika datang juga nggak perlu bergembira berlebihan. Ya. Kenapa? Karena ketika ada orang menjadi Muslim, maka ketika orang menjadi Muslim, itu masih banyak PR-nya setelah itu. Oh ya? Dia harus sholat dengan baik, ya. Dia harus berpuasa dengan baik, berzakat dengan baik, melaksanakan haji dan melaksanakan banyak ketentuan-ketentuan. Ya. Dan kita pun juga belum tentu, dan kita pun
tidak tahu masa depan dia itu akan seperti apa. Akan tetap baik-baik saja. Atau justru dia akan kembali atau bahkan suatu hari membenci agama Islam. Kita nggak tahu, jadi biasa aja. Ya. Tapi kalau bisa iya. Karena gue meyakini itu, kan begitu. Iya. Nah, begitupun kalau orang nggak ikut, Ya. lu nggak usah sedih. Karena kalau lu sedih berlebihan, lu kelihatan kayak memposisikan agama itu seperti benda. Ya. Sehingga ini seperti MLM aja. Ya. Yang kalau nggak ikut kita sedih. Nggak ikut seharusnya dia yang sedih. Karena ini adalah jalan keselamatan di akhirat dan kebaikan di dunia. Allah. Nah, jadi makanya ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang spiritualis Muslim. Ya. Dia pernah didatangi oleh seorang preman. Ya. Kemudian kata preman ini, Tuhan mampu nggak? Terus biasa Syekh Abdul Qadir Jalani bilang, Tuhan mampu kok. Terus dia nanya lagi, Tuhan mampu nggak? Terus Syekh Abdul Qadir sambil ketawa yang kedua nih, bukan lagi biasa, Tuhan mampu kok. Dan yang ketiga nanya lagi nih preman, Tuhan mampu nggak? Terus Syekh Abdul Qadir justru sambil sedih bilang Tuhan mampu. Terus beliau cerita, yang pertama dia nanya, Tuhan mampu nggak bikin gua tobat? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, biasa aja dia jawab, mampulah. Terus yang kedua, Tuhan mampu nggak bikin gua seperti lu? Bukan cuma tobat, tapi menjadi kekasih Tuhan. Ya. Dia sambil ketawa, mampu. Berapa banyak orang baik yang dulunya juga buruk. Yang ketiga, Tuhan mampu nggak bikin lu menjadi seperti gua? Menjadi preman. Yang melanggar semua ketentuan Tuhan. Dia sambil menangis, mampu. Tuhan bisa bikin orang itu terbolak-balik dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Semua di bawah kemampuan Tuhan. Jadi, jangan sombong ketika lo baik, karena bisa jadi suatu hari lo terjebak dalam keburukan justru karena kesombongan itu. Dan jangan kecil hati ketika lo masih buruk, karena suatu hari kalau lo punya kemauan yang baik, lo tetap rendah hati. Suatu hari Tuhan akan mengangkat derajat lo dengan lo terperangah melihat cahaya itu. Gitu. Jadi makanya kuncinya adalah tidak kafir. Kafir itu artinya tidak menutup diri. Kafir itu cover. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu cover, menutup buku. Maka ini juga jangan kafir, jangan menutup diri. Tetap rendah hatilah dengan apa yang menurut lo benar, karena kebenaran itu harus terus lo tingkatkan. Dan apa yang menurut lo sekarang itu salah, jangan kemudian lo wah gimana nih ya, gimana. Yang penting lo tetap membuka diri. Jangan lo menutup diri, menganggap wah udah, gue udah benar. Even lo muslim pun, jangan menutup diri. Karena apa yang menurut lo sekarang benar, itu belum sempurna. Dan tidak ada kata sempurna dalam kebenaran. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tugas kita hanya terus bergerak menjadi lebih baik, lebih benar, lebih indah, lebih bertumbuh setiap saatnya. Karena itu kata Nabi, seorang yang beruntung yang setiap harinya jauh lebih baik. Jadi, begitu juga kalau lo ketika salah, kata Imam Syafi'i, yang penting lu jangan cinta kepada kesalahan itu. Cintailah kebenaran walaupun lu masih belum menjadi bagian dari orang-orang benar, dan bencilah kesalahan walaupun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang salah. Buka diri lu walaupun lu muslim, apalagi yang non-muslim. Nggak, maksud gue, dengan semua agama yang kita yakini, tugas kita adalah membuka diri. Iya. Dengan kerendahan hati terhadap sesuatu yang baik yang mungkin datang dari mana saja. Sebagaimana puasa Asyura tadi, yang Nabi justru belajar dari orang-orang Yahudi gitu. Terinspirasi dari orang-orang Yahudi. Oke,
Thank you, Bib. Thank you.